Apakah dipimpin doa, ditutup dulu bukunya, tapi dipersiapkan? Silahkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Masuk semua? Hah? Biar aja. Biarkan. Biar aja dulu. Biarkan aja. Nanti saya masuk. Biarkan. Oke. Berarti masuk semua kecuali Harun ya. Harun masih di luar. Lala ngapain? Oh, Lalanya sakit. Oke. Kemarin sampai di mana? Ulangan. Sekarang kita buka halaman 24. Ini cuman ini aja kak yang masih dikumpul. 3 orang aja. Berapa orang lagi yang belum? Masih ada lagi, Bu. Ini loh ulangan. Lah kok dibawa pulang toh ya? Nggak selesai mereka. Gak selesai orang cuma 8 aja loh. Berapa jam? Kalau jam 2 itu lah, Bu. Aduh. Oke, buka halaman 24. Di situ mengidentifikasi elemen teks naratif. Apa yang disebut dengan teks naratif? Halaman 24. Kita hari ini membahas tentang identifikasi elemen teks naratif. Apa itu teks naratif? Oke, apa itu yang disebut dengan imajinatif, bersifat imajinatif? Apa itu yang disebut dengan imajinatif, imajinasi? Apa? Pernah dengar kalimat imajinasi? Apa itu? Bawang merah, bawang putih itu imajinasi atau bukan? Ah, sekarang apa yang disebut dengan imajinasi? Yes, cerita yang tidak nyata atau cerita fantasi. Oke, kita baca lagi nomor 1, mengidentifikasi alur cerita fantasi. Cerita fantasi adalah Oke, berarti cerita imajinasi. Contohnya, kasih contoh. Cerita imajinasi, kasih contoh. Film Doraemon itu termasuk cerita fiksi atau cerita nyata? Fiksi. Kenapa? Iyalah gak nyata wong di TV. Apa? Yang bikin tidak nyata cerita itu apa? Karena tidak akan pernah terjadi. Bisa. Ada lagi? Kisah Doraemon. Mengapa? Kartun, iya, benar. Ada lagi? Tidak akan pernah terjadi. Itu adalah film kartun. Apalagi? Mengapa film Doraemon termasuk kisah fiktif? Fiktif. Apa? Kenapa? Karena ya tidak nyata.
kartun, tidak mungkin terjadi. Apalagi? Karena bisa mengeluarkan barang dari kotak dari kantong Doraemon. Sebenarnya yang bikin dia fiktif itu apa? Tokohnya yang bikin fiktif itu apa? Iya, Aminasi. Yang bikin dia jadi cerita yang apa namanya? Jadi cerita fiktif atau imajinasi adalah karena Doraemonnya, karena tokoh Doraemonnya. Kalau misalnya tokoh Doraemonnya dihilangin, semua tampak biasa-biasa aja karena Nobita termasuk dilihat dari kontur apa namanya? Gambarnya itu kan jadi gambarnya adalah gambar manusia dan itu ada kupingnya, ada matanya, lengkap dengan postur yang benar-benar seperti manusia, bukan? Oke, lanjut. Di situ ada kolom kecil di sebelah kanan di halaman 25, tolong dibaca. Oke, satu orang baca dengan keras. Satu orang baca dengan keras. Yang di kecil atas, tahukah kamu? Yang tahukah kamu? Ya, salah satu aja baca dengan keras. Yang lainnya Fantasi berdasarkan kesesuaiannya. Dalam kehidupan nyata ada dua kategori. Pertama, cerita fantasi total yang berisi fantasi penggarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Kedua, cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama tokoh, tempat, dan peristiwa yang pernah terjadi di kehidupan nyata. Oke, bisa jelaskan ini? Yang total yang seperti apa? Yang total seperti apa? Dipahami yang di kolom kecil itu? Fantasi total seperti apa? Lalu semua yang total adalah menulis tentang objek tertentu dan seluruh dari karya tulisannya adalah hayalan. Berarti kalau misalnya semua hayalan berarti kayak film Marsa. Marsa itu ada si Marsanya apa namanya? Manusia. Yang seluruhnya hewan itu apa? Simba. Ya kan? Ya, film Simba contohnya. Kalau misalnya si irisan, Cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tentang masih menggunakan nama tokoh, tempat, dan peristiwa yang pernah terjadi di kehidupan nyata. contohnya Doraemon, Marsa. Kalau Upin Ipin itu kalau misalnya dia yang versi anunya semuanya kayaknya manusia ya. Semuanya menggunakan dia menggunakan fantasi total karena semuanya berkaitan dengan kehidupan nyata. Kalau Rembo boleh, Rembo itu yang irisan karena sebagian dari ceritanya ada yang fiktif, ada yang hayalan, yang kayak misalnya bisa hewan bisa bicara, terus hewan bisa melakukan pekerjaan manusia dan sebagainya. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, lanjut. Secara umum, jalan cerita atau rangkaian peristiwa di suatu cerita terbagi menjadi 3 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi itu berkaitan dengan pengenalan awal cerita, terus suasananya dan tokohnya. Sementara komplikasi berisi tentang munculnya masalah-masalah atau masalah yang terjadi dalam cerita tersebut.
Yang ketiga, resolusi, akhir dari atau penyelesaian dari konflik atau di akhir cerita, pengakhiran cerita. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa? Belum paham? Kalau belum paham yang mana? Yang belum paham yang mana? Yang belum paham yang mana? Angkat tangan yang belum paham. Yang belum paham angkat tangan. Nanti kalau saya kasih soal ternyata belum paham, ayo, yang mana yang belum paham? Cerita fiksi total tadi apa? Cerita yang berisi tentang apa contohnya?